Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Untuk itu silakan simak video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar yang akan dipelajari hari ini, yaitu 3.17 menganalisis kebahasan teks resensi setidaknya dua karya yang berbeda, yaitu ada 4.17 yaitu mengkonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerita pendek atau novel yang telah dibaca. Lalu selanjutnya ada tujuannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis kebahasan resensi setidaknya dari dua karya, mau yang berbeda maupun dengan penulis yang sama, serta dapat mengkonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerpen atau novel yang telah dibaca. Teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Dan keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan saran atau rekomendasi. Pertama ada konjungsi penerang, merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata. Konjungsi ini sering digunakan pada kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contoh konjungsi penerang, bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, ada konjungsi temporal, merupakan kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu, berfungsi untuk menghubungkan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda. Contoh konjungsi temporal ada sebelum, sejak, ketika, semenjak, setelah, sambil, akhirnya, selanjutnya, hingga, sedari, dan lainnya. Ketiga ada konjungsi penyebaban atau kausalitas, merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Contoh konjungsinya yaitu karena itu, karena, sebab itu, dan sebab. Yang keempat, pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi dapat kita temukan pada bagian akhir teks. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan beberapa kata seperti jangan, harus, hendaknya, sebagainya, cocok, dan lainnya. Tak hanya itu, dalam teks resensi juga terdapat istilah, pernyataan, dan kata kerja. Yang pertama ada istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu istilah umum, yang biasanya dipakai secara umum, contohnya seperti film, ikan, bunga. Lalu ada istilah khusus yang biasanya dipakai pada bidang tertentu, contohnya komedi, gurame, dan mawar. Ada kata kerja atau verba, merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Dalam teks resensi terdapat 3 jenis verba yang sering dipakai, yaitu material, relasional, dan mental. Material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan partisipan, seperti menulis, membaca, dan lainnya. Verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya menjadi, merupakan, memiliki, dan sebagainya. Verba mental adalah kata kerja yang berfungsi untuk mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya seperti menarik, menikmati, menyelami, dan lainnya. Ada pernyataan atau ungkapan perbandingan. Pernyataan perbandingan merupakan ungkapan yang berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai perbedaan informasi dari suatu buku yang diulasnya dengan buku yang serupa atau buku dari penulis lain dengan genre yang sama. Biasanya ungkapan ini terdapat pada pendahuluan, isi, keunggulan dan kekurangan serta penutup. Contoh katanya seperti serupa, dengan, berbeda, dan sebagainya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semangat. Apabila keluar rumah silakan memakai masker dan melaksanakan 3M. Nah, untuk itu sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya silakan kamu lihat